di pembelajaran IPA pada tema 5 subtema 3 tentang sifat-sifat cermin. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan cermin, karena cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya, sehingga bayangan kita bisa terlihat jelas di dalam cermin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa cahaya akan dipantulkan secara teratur ketika mengenai benda yang permukaannya sangat rata, licin, dan juga mengkilap. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh dari pemantulan teratur. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada cermin datar, lalu yang kedua ada cermin cekung, dan yang terakhir adalah cermin cembung. Kira-kira apa ya perbedaan dari ketiga cermin tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah cermin datar. Sifat bayangan pada cermin datar, ukuran besar dan tingginya sama dengan ukuran benda. Jadi tidak ada pembesaran ataupun pengecilan pada bayangan yang dipantulkan ke cermin tersebut. Lalu yang kedua, kenampakan bayangannya berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kirimu dalam bayangan di cermin datar. Lalu yang ketiga, bayangannya bersifat semu atau maya. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias, lalu ada juga periskop. Yang kedua adalah cermin cekung. Sifat bayangan pada cermin cekung yang pertama adalah jika benda berada dekat dengan cermin, bayangan benda akan bersifat tegak, diperbesar, dan juga semu. Lalu yang kedua, jika benda berada jauh dari cermin, bayangan benda akan bersifat nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Contoh benda yang menggunakan cermin cekung adalah bagian cekung atau bagian dalam dari sendok. Lalu yang kedua, ada reflektor yang terdapat pada lampu senter. Dan yang ketiga, ada reflektor yang terdapat di lampu mobil. Yang ketiga yaitu cermin cembung. Sifat bayangan yang terdapat pada cermin cembung yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung antara lain bagian belakang dari sendok, kaca spion, dan juga cermin yang berada di sudut jalan. Untuk mengetahui perbedaan bayangan yang dihasilkan dari ketiga cermin tersebut, kita bisa melakukan percobaan sederhana. Silahkan teman-teman mengambil kaca rias atau cermin rias yang dimiliki di rumah, lalu lihatlah perbedaan bayangan yang terdapat pada cermin tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan bayangan di cermin cekung dan juga cermin cembung, teman-teman bisa menggunakan sendok makan, lalu lihatlah perbedaan bayangan antara bagian dalam sendok dan bagian belakang sendok. Selamat mencoba teman-teman hebat! Sekarang kita akan mempelajari sifat cahaya yang terdapat pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan 2 cermin datar untuk pengoperasiannya. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan 2 sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu cara kerja dari periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Lalu yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua.
Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Dan yang terakhir, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman hebat sudah menyimak pembelajaran dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Untuk hari ini tidak ada tugas ya. Silahkan teman-teman mengulas kembali pembelajaran IPA pada buku pena 4B halaman 119 dan juga halaman 124. Sebelum Bu Diana akhiri, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.